Iya, ketemu dengan saya si nafsu. Loh iya, sebetulnya manusia itu punya nama cuma satu, nafsu. Nggak ada nama lain ya. Kalaupun lahir ke dunia kemudian dikasih nama, itu nama lain yang memberikan bapaknya yang namanya sebenarnya nafsu juga. Sekarang kalau bukan karena nafsu, lahir nggak kita di dunia ini? Lahir nggak sekarang? Karena bapak kita nafsu, emak kita nafsu, lahirlah si nafsu kita, kan begitu. Ini mah mohon maaf lahir batin ya, ini mah orang tua yang ngomong, saya hanya ikut-ikutan dengerin, terus akhirnya cocok disampaikan nih. Gara-gara bapak nafsu, emak nafsu, kita nafsu, emak nafsu, bapak nafsu, lahirlah kita hasil nafsu, namanya si nafsu juga. Nafsu itu kan makhluk yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tapi kan nafsu ada yang baik juga, Uje. Tergantung pakaiannya. Iya. Kita mau pakai nafsu pakaiannya amarah, apa mau pakaiannya lawamah, apa mau pakaiannya mulhimmah, atau mau pakaiannya mutmainnah. Itu kan pakaian yang kadang-kadang masih diganti. Hari ini kadang-kadang si nafsu Jeffrey pakai bajunya amarah. Dari pagi sampai malam kerjaannya marah-marah melulu. Segala perbuatannya nggak pernah beres urusannya. Ke istrinya, ke siapanya, menyikapi segala sesuatu selalu emosi. Ya, ini naik emosi, itu naik emosi. Bapak naik turun nggak ada yang emosi. Ayo sekarang saya tanya, suaminya naik turun emosi nggak? Harusnya kan seperti itu menyikapinya. Kenapa Fit? No comment. Uje, pertanyaan saya tadi, gimana cara membedakan antara ujian, ya, ujian dengan bahwa ini adalah bentuk hukuman dari Allah kepada kita. Oh gitu. Saya pernah dapat BBM dari seorang sahabat yang bernama Ustadz Mohai. Tahu nggak yang mana orangnya? Tuh yang gini-gini. Ya emang maling mah di mana-mana nggak pernah mau ngaku, makanya gini-gini. Oh, gitu. Ya bukan berarti beliau maling, ini mah hanya istilah. Beliau ini maling, tapi maling ilmu. Ya, maling karomah, maling kemuliaan. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ya Kiai. Dan saya selalu membelakangi beliau untuk malingin lagi apa yang beliau dapat. Asal jangan memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang paling bahaya. Maling yang paling bahaya adalah orang yang memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa bedanya ujian dengan hukuman? Saya sendiri terus terang kadang-kadang bingung, ini ujian apa hukuman? Ini ujian apa hukuman? Jangan-jangan emang dua-duanya kali. Akhirnya tergantung cara pandang, persepsi keimanan kita. Disinilah pentingnya kita konsultasi, kita ngobrol dengan orang-orang soleh. Kita cerita sama beliau, saya tuh begini, kira-kira ujian apa hukuman ya. Ketika dikasih tahu kalau ini adalah ujian, ya sudah belajar. Orang yang kalau tahu besok mau ujian, kira-kira malamnya belajar nggak? Belajar. Jadi begitu kita tahu kalau ini adalah ujian, belajar. Kalau ujiannya mendadak? Kalau ujiannya mendadak? Ujiannya? Mendadak? Pelajaran itu sudah diberikan dari lahir sampai kita besar. Subhanallah. Ya. Ibu di saat kita kecil, Bu, kenapa sampai sekarang kita bisa jalan? Bisa lari, bisa bicara. Karena di saat kecil sifat putus asa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menitipkan sifat putus asa kepada anak-anak. Gak ada anak-anak yang putus asa. Lihat anak umur 1,5 tahun, umur 2 tahun. Ya Allah, ibu dari bebaring balik badan, balik lagi, bangun, ngerondang, naik kursi jatuh, bludak, pecah. Jalan kepleset, bluak, bibirnya terus lari-lari lagi. Nggak pernah kapok. Itulah satu sifat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita masih kecil, sifat putus asa. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita sudah berilmu, sudah punya, mulai sifat putus asa ini dititipin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita untuk menguji seberapa fahamkah kita mengambil ilmu di saat kita masih kecil dulu belajar.